Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayu Dika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan pengelolaan kinerja ya, pengelolaan kinerja yang terbaru atau biasa orang sebut biasanya EPKG ya. Nah, di sini kita akan buka dari versi web. Nah, kalau dari versi web, Bapak Ibu masih bisa menemukan ini di PMM gitu ya. Tapi kalau di versi Android itu udah nggak ada, dia udah hilang ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang pakai laptop silahkan buka versi webnya PMM, lalu klik yang biasa pengelolaan kinerja. Nah, setelah itu silahkan Bapak Ibu ke sudut kanan atas ini. Jika belum pernah ganti periode, silahkan diklik ganti periodenya. Lalu pilih periode terbaru ya, yang Januari sampai Desember 2025. Nah, hal ini bisa diklik jika atasannya Bapak Ibu itu sudah melakukan pengisian dalam perencanaan ya di periode Januari sampai Desember 2025. Jika belum, maka tombol ini masih abu-abu, belum bisa diklik gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya pimpinan saya itu sudah selesai melakukan perencanaan, maka saya bisa melakukan klik. Nah, di sini saya akan langsung klik pilih. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, berhasil ganti periode, selanjutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah di sini sebelah kiri ini silakan Bapak Ibu klik yang guru, lalu klik sebagai pegawai. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya edisi untuk mulai perencanaan 1 sampai 31 Januari. Nah, di sini silakan Bapak Ibu klik yang sebelah kanan ini, silakan klik mulai. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu pastikan dulu mulai dari data dirinya ya, apakah sudah benar atau belum. Nah, pastikan jenjang jabatannya itu sudah ada pakai kata ahlinya ya, ahlinya. Mau ahli pertama, ahli madya, ahli utama gitu ya. Nah, selanjutnya jika sudah benar, silakan Bapak Ibu klik data sesuai. Jika belum, silakan klik edit dan perbaiki data di MySN juga ya Bapak Ibu. Nah, berhubung data saya sudah benar, maka saya akan klik yang ini, data sudah sesuai. Selanjutnya saya sudah yakin kalau ini data saya sudah benar dan saya akan klik data sudah benar gitu Bapak Ibu ya. Nah, oke, sekarang kita sudah masuk ke tampilan halaman awalnya. Di sini ada tugas pokok kita, ada 5M ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita harus melaksanakan tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan. Tidak perlu mengunggah bukti dukung apapun lagi untuk periode terbaru ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik di sini. Kalau ini kan kita ada 5M ya. Jadi silakan Bapak Ibu pilih dari ininya 5.1-nya ini apa ya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu sesuaikan untuk RHK-nya gitu. Perhatikan ini apabila ada kata-kata hanya untuk SMP, SMA, SMK, maka Bapak Ibu yang di jenjang satuan pendidikan SD nggak usah klik ini karena nggak bisa ya dan nggak sesuai gitu. Kalaupun sesuai, kalaupun bisa itu tidak seiras atau tidak selaras dengan jenjang satuan pendidikannya Bapak Ibu gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kalau yang ada bacanya semua jenjang bisa dipilih ya, mulai dari TK PAUD, PAUD TK SD SMP SMA SMK gitu ya. Jadi kita akan hanya pilih yang sesuai dengan kita aja gitu ya. Ini saya lupa bilang kalau yang bagian ini tuh yang bagian ini ya. Ini nggak bisa kita ganti ya Bapak Ibu ya, ini tetap gitu ya. Jadi ini udah mudah, hanya ini aja yang guru melaksanakan tugas tambahan atau opsional ini. Nah, jadi silakan Bapak Ibu pilih aja gitu. Mana yang menurut Bapak Ibu itu tugas opsionalnya Bapak Ibu, tugas tambahannya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai salah pilih agar Bapak Ibu tidak kesulitan nantinya gitu. Misalnya kalau sayanya biasa di sini aja sih meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Silakan Bapak Ibu semua jenjang silakan. Kalau Bapak Ibu ada yang koordinator sebagai PKB silakan. Kalau ada Bapak Ibu koordinator PKG silakan. Jadi beda-beda ya. Nah, karena di sini Bapak Ibu bisa memilih. Nah, ini juga semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang melaksanakan ini ya silahkan diletakkan, dimasukkan ke dalam gitu Bapak Ibu. Nah, biasanya Bapak Ibu yang di semua jenjang itu kan ada pembagian tugasnya untuk guru piket gitu ya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu mau pilih ini silakan, dan nanti kalau nggak sesuai mau diganti ya silakan gitu ya. Jadi mana-mana hal yang menurut Bapak Ibu tidak sesuai silahkan diganti dan silahkan disesuaikan kembali gitu. Nah, di sini Bapak Ibu agar tidak salah silahkan tolong dibaca kembali. Saya ingatkan itu aja sih. Tolong dibaca kembali mana yang menurut Bapak Ibu itu sesuai dengan tugas tambahannya gitu ya.
Nah, di sini kalau Bapak Ibu guru piket ya silakan, kalau Bapak Ibu mau ekskul ya silakan. Jadi dia ini hanya bisa pilih satu Bapak Ibu ya untuk tugas tambahan ini ya, nggak bisa pilih dua gitu. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau dua klik ini di sini tambah gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau satu aja ya silakan, yang ininya dihapus gitu. Jadi mana yang menurut Bapak Ibu itu sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu, ya udah gitu aja sih. Kalau saya jangan buat-buat pusing ya. Nah, selanjutnya jika di sini Bapak Ibu sudah sesuai, dirasa sudah sesuai, silakan Bapak Ibu lanjut ke bagian yang kedua ini ya, praktik kinerja. Silakan klik di sini yang di sudut kanan bawah ini ke praktik kinerja. Silakan klik. Nah, selanjutnya di sini itu hampir sama seperti kemarin ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu prioritasnya bisa kita lihat ya dari rapor satuan pendidikannya Bapak Ibu ya. Makanya dari PMM yang kemarin, kinerja PMM sampai perubahan yang ini, pengelolaan kinerja ini atau EPKG ini, saya selalu ingatkan bahwasannya penting kita itu untuk membaca dan melihat rapor pendidikan. Karena apa? Itu berhubungan dengan akreditasi sekolah juga gitu. Jadi kalau akreditasi sekolahnya hanya berhubungan dan menyiapkan administrasi aja, tapi rapor pendidikannya tidak dijadikan acuan, sama aja nanti semuanya bagus. Kalau rapor pendidikannya masih ada yang merah, nanti ujungnya nggak akan bisa mencapai akreditasi A gitu ya. Nah, itu yang masih banyak orang teledor dan tidak melihat poin penting itu gitu. Nah, di sini silakan Bapak Ibu lihat di sini. Nah, dimensi prioritasnya adalah metode pembelajaran. Di mana yang berhubungan dengan metode pembelajaran. Nah, di sini sudah ditampilkan ada 3 kalau sekolah saya ya. Ada aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif. Nah, instruksi pembelajaran ini bisa kita lihat upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran, disertai demonstrasi ilustrasi atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, karena saya kemarin udah yang ini aktivitas interaktif ya, jadi saya untuk tahun 2025 ini akan fokus kemari instruksi pembelajaran. Di sini akan saya pilih ya. Nah, ketika ini sudah kita klik, Bapak Ibu klik, selanjutnya adalah ini klik yang bagian bawah ini ke pengembangan kompetensi. Jadi nggak ada lain-lain lagi dia ya. Nah, di sini untuk pengembangan kompetensi, silakan Bapak Ibu pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Nah, diskusi bersama atasan jika diperlukan ya. Jika Bapak Ibu sudah paham apa yang akan Bapak Ibu tuju untuk pengembangan kompetensi, silakan saja. Artinya apa? Nanti pengembangan kompetensi ini juga tidak akan ada untuk upload dokumen. Nah, ini penting Bapak Ibu pahami gitu ya untuk pengembangan kompetensi, beda dengan yang dulu. Nah, jadi di sini silakan Bapak Ibu pilih kesesuaiannya gitu ya. Misalnya guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik, ya silakan kalau Bapak Ibu mau pilih itu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu dulu pilih-pilih ke bawah, lihat-lihat gitu ya, mana yang sesuai untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu berdasarkan praktik kinerja juga gitu, kalau bisa seiras gitu ya. Nah, di sini saya akan pilih apa ini? Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Silakan kalau Bapak Ibu mau pilih itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa pilih ini, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Silakan. Ini juga ada lagi ya, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Jadi silakan Bapak Ibu cari yang sesuai ya berdasarkan indikatornya gitu ya. Nah, kalau kita tadi di awal kan tentang apa ya, instruksi pembelajaran ya, instruksi pembelajaran. Jadi saya butuh sini untuk mendukung itu adalah ini. Nah, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi murid, ini bisa. Baru Bapak Ibu berdasarkan indikator orientasi berpusat pada peserta didik, bisa. Nah, saya akan pilih yang ini gitu ya, untuk mendukung praktik kinerja saya tadi yang di nomor 2 ini. Nah, selanjutnya apa yang saya lakukan? Saya akan lanjut ke perilaku kerja gitu. Jadi Bapak Ibu usahakan praktik kinerja dengan pengembangan kompetensi itu sejalan gitu ya, seiras ya. Agar apa? Agar semuanya tercapai gitu. Tujuan akhirnya nanti tercapai. Nah, ini kita seperti biasa, ini adalah berakhlaknya. Jadi ada 7 aspeknya.
Silakan Bapak Ibu pilih mulai dari orientasi pelayanannya ya, apa yang perlu dilakukan dan bagaimana perwujudannya. Jika ini mau disamakan dengan yang pada tahun sebelumnya, silakan, karena ini tidak ada batasan untuk memilih sesuai dengan perilakunya Bapak Ibu ya, orientasi pelayanannya apa ya. Misalnya di sini memenuhi kebutuhan memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, ya silakan. Bersifat ramah kepada peserta didik. Nah, ini semua ya silakan. Kalau saya sih biasa pilih yang ini gitu. Nah, selanjutnya bagaimana mewujudkannya? Mengucapkan salam, sapa, dan sikap ramah. Nah, ini juga harus sesuai gitu ya antara indikator perilaku dan perwujudan perilakunya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai indikatornya apa gitu, indikatornya yang di atas ini, nanti pilihan bawahnya ini malah ini gitu, menuntaskan semua pekerjaan. Jadi nggak apa ya, nggak seiras gitu, nggak valid sih tujuannya. Nah, akuntabel, bagaimana Bapak Ibu ingin mewujudkan kegiatan yang akuntabel. Lah, kalau saya sih biasa ini memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif dan efisien. Kalau Bapak Ibu ingin melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi, ya silahkan. Kalau saya sih biasanya ini gitu ya. Nah, di sini pilihan saya yang sesuai adalah memanfaatkan fasilitas pembelajaran sesuai dengan peruntukannya, boleh mencari cara efisiensi penggunaan sarana prasarana, bahan, dan alat kerja di satuan pendidikan. Nah, kalau saya sih ini aja gitu. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan. Karena di sini ada 7, jadi tidak akan saya jelaskan semua. Jadi saya gitu aja sih, langsung pilih yang sama dengan kebiasaan saya di di tahun sebelumnya gitu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Nah, di sini juga menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya, berlaku adil gitu ya kalau saya. Nah, di sini loyal, ya silakan, memegang teguh moral, menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik dimanapun berada gitu ya, memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, saya sih itu ya, menghindari tindakan ucapan yang menjurus pada perpecahan. Nah, ini ya. Oke. Nah, adaptif, ya silakan menyesuaikan diri secepat mungkin dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Adaptifnya ya, menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja gitu. Itu namanya adaptif. Nah, kalau saya sini biasanya saya pilih yang ini ya, memberi kesempatan kepada warga satuan atau bekerja sama secara terbuka gitu ya, dalam menghasilkan pembelajaran merata bagi peserta didik dan sejawat. Nah, kalau saya sini aja sih. Oke, lalu perwujudannya adalah menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas gitu. Nah, jika dirasa di sini sudah sesuai, silakan Bapak Ibu scroll lagi gitu ke atas ya, mana yang dirasa mau dirubah lagi terkait dengan ininya, kita bilang yang Bapak Ibu rasa rancu, ragu, silahkan dirubah. Tapi kalau dirasa sudah sesuai, silahkan klik ke rangkuman. Nah, ketika sudah sampai sini, ini adalah hasil isiannya Bapak Ibu semua gitu ya. Hasil isian Bapak Ibu. Nah, apakah kita bisa merubah sebelum klik ke lanjut ajukan? Bisa, silahkan klik yang ini ubah. Nah, di sini boleh Bapak Ibu isi mulai gini ya. Melaksanakan ini, mau ditambah lagi dengan guru yang lain-lain ya silakan, atau Bapak Ibu ingin merubah, ingin menjadikan satu saja ya silakan gitu ya. Lalu ke praktik kinerja lagi, dicek kembali apa yang mau diperbaiki gitu ya. Nah, jadi di sini misalnya Bapak Ibu ingin merubah terkait dengan instruksi yang adaptif, upaya penyesuaian praktik pembelajaran sebagai respon terhadap respon peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Bapak Ibu mau rubah kemari ya silahkan. Bapak Ibu mau tetap di sini atau mau kemari ya silahkan. Jadi artinya ini boleh dipilih salah satu dari 3 ini, tanpa harus sama-sama semua guru memilih satu tempat ya. Karena kan ini rekomendasinya ada 3. Dan lagian pun penyusunan RHK ini beda dengan dulu. Kalau setahun bisa 2 kali, sekarang setahun ini hanya sekali aja gitu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih mana. Kalau instruksi pembelajarannya mau menjadi fokus ya silahkan gitu. Karena saya ingin memfokuskan di sini gitu misalnya. Udah nggak apa-apa gitu.
Jadi silakan Bapak Ibu pilih, lalu lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, ini mau dirubah, silahkan Bapak Ibu rubah gitu. Kalau mau tetap di situ ya silakan ke perilaku kerja lagi, selanjutnya ke rangkuman. Nah, jika dirasa ini semua sudah sesuai, silakan klik yang ini, lanjut ajukan. Oke ya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada tampilan yang akan menyatakan bahwasannya ajukan perencanaan kinerja ke atasan ini akan ditindaklanjuti oleh atasan ya. Jadi jika Bapak Ibu kurang yakin, silahkan simpan dulu ke draft. Tapi jika sudah yakin, klik aja ajukan. Nah, karena saya sudah yakin, maka saya akan klik yang ini ajukan. Nah, oke, ini sudah selesai, klik ajukan. Oke. Kita sudah selesai, perencanaan kinerja berhasil diajukan. Nah, ini bisa Bapak Ibu kalau mau screenshot ya, mana tahu untuk bukti-bukti lah diminta. Jadi kalau juga ini sudah selesai, silakan Bapak Ibu klik kembali ke beranda. Nah, ini tinggal apa yang harus kita tunggu. Yang harus kita tunggu adalah menanti persetujuan dari atasan. Nah, ini bisa Bapak Ibu cek di sini, nanti akan ada namanya tampilannya. Kalau udah muncul persetujuan, Bapak Ibu jangan bingung, nanti di sini akan ada tampilannya untuk menyepakati ya. Intinya proses, prosedur, cara itu sama dengan pengelolaan kinerja PMM, dan ini hanya berubah nama aja sih, bajunya sama, hanya beda kancing, itu aja sih. Seperti yang sudah saya jelaskan di di tutorial saya sebelumnya juga ya, di YouTube channel saya. Oke Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan sampaikan ke rekan-rekan di sekitarnya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe channel video ini agar dapat terus berkembang dan membantu dan memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, sampaikan saja di kolom komentar, pasti nanti akan saya balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Andika Channel mohon pamit.